Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Amin. Lagi didoain Ibu. Amin ya. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal. Hadratul mukarramun wal muhtaramin, segenap alimil ulama, para ustad wal ustazah, para habaib, para masyayikh yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Saya mau tanya, hari ini, malam ini kita sedang memperingati apa? Maulidnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya mau tanya, kenal sama Nabi Muhammad? Kenal di mana? Di mana? Kenal sama Nabi Muhammad? Pernah ketemu Nabi? Pernah duduk di samping Nabi? Pernah mencium tangan Nabi? Tapi cinta gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Inilah umat akhir zaman yang kata baginda Rasul, kelak nanti akan aku tunggu di depan pintu surga. Amin. Terlihat, Masya Allah, malam hari ini saya sedang berhadapan dengan calon wanita bidadari surga. Bu, sayang sama suami, sayang sama suami. Suami ibu ada di sini? Ada. Baik, ayo bapak entar dulu, saya nanya ibu dulu. Bu, kalau memang benar sayang sama suami, saya mau tanya, ketika suami ibu makan, ibu sendokin atau nyendok sendiri? Kurang kompak, ayo, kalau suami makan ibu sendokin apa nyendok sendiri? Sendokin. Alhamdulillah. Bapak jawab yang kompak, bapak. Kalau makan disendokin apa nyendok sendiri, bapak? Nyendok sendiri. Ah, nggak kompak. Bu, ibu bilang disendokin, bapak bilang sendok dewekan. Baik ibu, sekarang nasi sudah ada di hadapan suami, ada sayur mayur, ada kopi, ada susu, lengkap di hadapan suami. Sekarang saya tanya lagi ibu, ketika suami ibu makan, ibu temenin apa ibu tinggal? Temenin. Ditemenin apa ditinggal? Bapak ayo jawab yang kompak, kalau makan ditemenin apa ditinggal bapak? Ditinggal ibu. Bu, ini kampung apa namanya? Apa?
Orang Pabuaran kenal nasi tumpeng. Tahu nasi tumpeng? Ada taburan bunga, ada ayam bekakak, ada kopi hitam, ada susu, bahkan terkadang ada kepala kambing, ada kepala kerbau. Kemudian dilempar ke lautan. Apa namanya? Sajen, betul. Bu, saya mau tanya. Orang kalau habis ngelempar sajen ditungguin apa ditinggal? Ditinggal. Sajen buat siapa, Ibu? Setan tuh bocah ngerti. Ya. Sajen buat, berarti ibu ketika suami makan ibu tinggal, tidak ibu temenin, berarti suami ibu berarti ibu selama ini ngobrol sama set, ibu tidur sama, ibu dikasih duit sama suami ibu, suami anak ibu, anak setan loh. Masya Allah, ini baru makan ibu. Ayo jelas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Demi sesungguhnya telah ada dalam diri baginda Rasul suri tauladan yang baik. Bu, dalam berumah tangga lihat baginda Rasul memanggil istrinya dengan sebutan ya Khumairah. Saya mau tanya sekarang ibu, kalau manggil suami siapa? Ayang beb. Masya Allah. Papi mami. Masya Allah. Orang kita kadang-kadang nggak ngukur ya bu ya. Mohon maaf ya. Orang kalau manggil papi mami pantasnya bagaimana ibu? Pantasnya pakai jas, pakai dasi, bawa koper. Papi mau kemana papi? Papi mau berangkat kerja dulu ya. Sini kopernya mami bawain, dibawain kopernya masih mami. Masuk mobil, suami masuk si papi. Dadah mami, dadah emuah. Pantes gak? Pantes gak bu? Model kayak kita, Masya Allah. Mami, kenapa papi? Papi mau berangkat dulu ya. Mau kemana? Nyari empan kambing. Masya Allah, jelang 10 menit tuh suami pergi. Datang lagi, balik lagi. Kenapa papi? Kok balik lagi? Itu asahan ketinggalan, asahan. Masya Allah. Ayo, manggil suami dengan nama yang bagus. Minimal panggil apa? Ayah, abi, ya awas. Hari ini kita mencoba sambung rasa, kita sambung hati dengan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam satu majelis yang terdapat kerumunan orang, terkhusus umat Islam, di situ dibacakan zikir-zikir aurad, di situ dibacakan riwayat Nabi Muhammad, Maulidur Rasul. Yakin bahwa baginda Rasul hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah, Bu, anak-anak kita udah pada pinter bu sekarang. Ya, anak-anak kita sudah pada makanya orang tua harus lebih pinter daripada anaknya. Setuju? Belum lama kemarin bapak saya ngajar di pondok pesantren, saya ngomong di hadapan para santri. Hai santri, kiamat adalah di saat matahari Allah terbitkan dari sebelah barat, air laut Allah tumpahkan, matahari jatuh, planet-planet berbenturan, yang namanya hidup, mati. Bocah nanya dari belakang, Pak Ustadz, hari kiamat sekolah libur apa kagak? Anak-anak kita sudah pada pinter, makanya bu, ayo, kullu syai'in sababah, setiap sesuatu punya sebab. Ibu mau punya anak yang soleh, mau punya anak yang solehah. Kata Nabi, jangan pernah bermimpi engkau mau punya anak yang soleh kalau kita tidak memulai sesuatu yang baik dalam diri kita. Kadang-kadang mohon maaf. Bu, saya mau tanya, ngelahirin anak sakit gak? Sakit gak? Sakit tidak? Ayo kita putar ini kisah ke belakang. Bagaimanakah dulu Siti Aminatus Zuhriyah, ibunda baginda Rasul, dalam keadaan sendiri
menantikan kelahiran detik-detik seorang manusia mulia tanpa ada suami karena suami telah meninggal dunia dan pamannya berada di Masjidil Haram. Bu, saya mau tanya, ibu di saat mau melahirkan suami nggak ada, orang terdekat pun tidak ada, kira-kira sakit gak bu? Sedih tidak? Begitupun dulu sama Siti Aminatul Zuhriyah ketika melahirkan baginda Rasul. Ini Masya Allah, dalam keadaan sendiri. Masya Allah, tuh burung-burung bernyanyi ketika malam dilahirkannya baginda Rasul, berkicau bergembira, bahkan wabarikun nuriyasdu. Apa artinya? Suara petir. Saya mau tanya, pernah dengar suara petir? Bagaimana suara petir? Tapi ketika malam dilahirkannya baginda Rasul, suara petir bersahutan begitu merduknya. Saya mau tanya ibu, pernah dengar suara petir merdu? Belum pernah. Saya juga bingung ini kiasnya gimana ya. Mungkin begini kali ya, jedor. Ini Masya Allah ya. Bahkan kursi-kursi kerajaan seketika di malam itu jatuh ke murung. Api yang disembah selama ribuan tahun oleh orang-orang Majusi seketika padam. Ini menunjukkan apa? Ketinggian, pangkat dan derajatnya baginda Rasul di atas mengalahkan sekalian alam. Bu, kalau malam hari ini saya bahagia melihat ibu pakai kerudung tertutup auratnya karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Ini kalau bukan karena Nabi Muhammad kita nggak mungkin duduk di sini, betul tidak? Kalau bukan karena baginda Rasul nggak mungkin kita duduk pada malam hari ini. Ibu-ibu cantik-cantik kerudungnya warna-warni, derung-dung tang-tang, kerudung boleh ngutang. Udah lunas bu, udah lunas. Ibu kerudung rupa-rupa, suami paru-paru. Bu, ibu tertutup aurat rapi, Masya Allah. Tapi Masya Allah, kita lihat di luar sana sedih. Kenapa? Banyak anak-anak gadis yang mempertontonkan auratnya. Belum lama kemarin saya ceramah di Serpong bu. Tahu Serpong? Masya Allah Bapak, saya biasa kalau pulang tausiah itu nih imamah saya buka, jubah saya buka, gamis saya buka, biasa pakai kaos doang kayak anak muda dah begitu ya bu ya. Pulang dari Serpong Bapak, saya pulang lewat Jalan Raya Parung. Tahu Parung Pak? Tahu Parung? Masya Allah Bapak, sampai pertengahan Jalan Raya Parung, mobil saya di stop sama anak perempuan. Itu bocah pakai celana segini, baju sepotong, emang belum jadi romannya itu. Gigi dipager-pager, rambut dimerah-merah. Saya bilang sama supir saya, hei supir, santri berhenti, jangan diterusin, kalau ketabrak mati urusan polisi kita. Akhirnya Masya Allah ibu bapak, ketika mobil saya berhenti tepat di hadapan anak gadis tersebut, itu bocah langsung datang menghampiri kaca mobil saya. Dan ketika kaca mobil saya buka, Upin Ipin, girang amat. Dan ketika kaca mobil saya buka, itu bocah langsung ngomong, Bapak 200.000 aja. Kalau saya kan orangnya suka bercanda Bapak Ibu, saya bilang aja, pegoh dah pegoh. Nggak bisa Bapak, ini penglaris aja 200. Saya bilang, hei kamu nggak kenal saya ini ustadz, saya baru pulang ceramah, ini imamah saya, ini jubah saya, ini gamis saya ini ustadz, kenapa kamu tawarkan saya maksiat? Oh jadi Bapak ustadz? Iya saya ustadz. Kalau gitu gratis aja Pak, suwe saya bilang. Kenapa gratis? Nyari berkah sama ustadz. Awas, wala tubtilul haqqa bil batil. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Awas bu, nih sekarang anak muda lagi ngetren nih STMJ. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan.
yang ke masjid dia, yang main hadroh dia, yang boncengin anak perawan orang sampai larut malam juga dia orang. Awas, itu berarti mencampur adukan antara yang hak dan yang. Saya kasih contoh. Ada ayat mengatakan wala tubtilul haqqo bil batil. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang. Saya tanya, ini apa namanya? Air aqua berisi air. Saya mau tanya sama ibu bapak, kalau dalam aqua botol ini sepenuhnya saya isi dengan air putih, kemudian saya minum, bagus tidak? Bagus tidak? Coba saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ngetes ibu. Apapun ceramahnya, minumnya tetap air putih. Sekali-kali apa yang ada ionnya gitu. Masya Allah. Bagus bu. Sekarang saya tanya lagi. Kalau dalam gelas ini sepenuhnya saya isi dengan bensin, kemudian saya kasih motor, bagus tidak? Bagus tidak? Lain halnya Bapak Ibu, kalau dalam aqua botol ini setengah saya isi air putih, kemudian setengah saya isi dengan bensin, apa yang terjadi? Saya minum bisa mabok, motor pakai pun bisa mogok. Inilah makna pernyataan Allah, wala tubtilul haqqo bil batil. Dah saya taruh lagi, cuman praktik bu. Bu, paham sampai di sini? Jangan ibu mah rajin ngaji ya dia orangnya. Rajin ngelawan sama suami dia juga orang. Suami ngomong adem, ibu buatin abi kopi, bikin sendiri. Masya Allah. Biji mata yang meletos. Bu, awas ketika seorang istri berani berbicara nada lebih tinggi daripada suaminya, api neraka naik 70 hasta. Awas, bu, awas, ya bu ya. Masya Allah, lihat, nih dulu pernah Siti Aisyah, ketika Nabi sedang menjahit jubahnya sendiri, spontan Siti Aisyah yang melihat pada saat itu langsung nangis bu Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah tahu ketika pekerjaan seorang istri dilakukan oleh seorang suami itu akan mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi saat itu lagi nggak marah, lagi iseng aja jahit jubah sendiri. Tapi Siti Aisyah karena tahu dalilnya, ketika pekerjaan seorang istri dilakukan oleh seorang suami akan mengundang laknat dari Allah. Bu, ibu, ini mah kita Masya Allah, suami pagi-pagi disuruh ngepel, beres ngepel disuruh nyuci piring, beres nyuci piring disuruh masak air, beres buka pempes bocah. Bu, ibu, awas ya bu ya, itu akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bu, ibu, awas, ayo pulang dari sini nanti cara manggil suami dirubah. Ya bu ya, apa senyum sama suami, jangan kebanyakan cemberut sama suami. Kita ini kadang-kadang cemberut mulu sama laki, laki juga bingung bu kadang-kadang. Ya Allah ya Karim, salah apa saya ya Allah? Pulang itu muka kusut, dandan keluar mah cakep banget, di dalam rumah acak-acak. Ada yang begitu? Nih ayo, ana madinatul ilm wal aliyul babuha wa man arafal madinah wal aliyul babuha wal aliyul babuha. Kata Nabi, saya kotanya ilmu dan alilah pintunya. Siapa yang ingin ke kota harus tahu pintunya. Kenapa baginda Rasul mengatakan, aku ini kotaknya ilmu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pintunya Tahu gak bu?
Yang pertama karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu orangnya sangat cerdas luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mempunyai seorang istri yang sangat luar biasa. Siapa namanya? Siapa nama istrinya Sayyidina Ali? Sayyidatuna Fatimatus Zahra, yang tiada lain putrinya baginda Rasul. Tahu gak Bu? Kebiasaan Siti Fatimatus Zahra. Siti Fatimatus Zahra kalau keluar rumah nggak pernah dandan Ibu. Tapi kalau di dalam rumah dandan abis-abisan buat suaminya. Saya mau tanya Ibu begitu gak? Kita mata batik ya Bu? Betul gak? Kita mata balik keluar dandan abis-abisan ke dalam acak-acakan. Kadang-kadang pakai daster udah pada bolong. Disambung peniti 3 biji. Suami udah ngasih kode neong. Neong. Dia pakai autan. Ngasih kode kedua ngeong. Ngeong. Dia pakai balsem geliga. Masya Allah. Bu, hanya istri yang saleha yang punya, yang akan dari bahkan sampai kawin lagi. Masya Allah. Bu, Ibu, Bu, awas nih. Saya titip pesan buat anak-anak muda, ayo. Pemuda adalah miniatur Islam. Pemuda adalah gambaran Islam. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang jawaban agama ini, jawaban Masjid Al-Fajri adalah di tangan anak-anak muda. Betul? Saya mau tanya, ini Masjid Al-Fajri kebanyakan jamaahnya aki-aki apa anak muda? Aki-aki. Masya Allah, jangan itu. Masya Allah, azan aki-aki, komat aki-aki, anak muda maju. Aki-aki tahu sendiri Bu kalau jadi imam. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampek. Bener gak? Surah kedua dibaca surah Al-Kausar. Emang itu andalan dia. Kalau enggak Al-Kausar kulhu, Al-Kausar kulhu ya Pak. Dia baca Al-Kausar, inna a'toinakal kausar. Pasolli li robbika wanhar. Inna makmum nyautin dari belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maju anak muda. Anak muda suara masih lantang, betul. Anak muda suara masih hebat. Maju anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, awas. Anak muda kudu dibiasakan dari sekarang. Kenapa? Pemuda adalah miniatur Islam. Pemuda adalah gambaran Islam. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang jawabannya adalah anakmu. Ini mohon maaf, anak muda dulu dengan anak muda zaman sekarang kan beda. Bener gak Bapak? Kalau dulu di orang tua kita ngaji sekolah ketemu guru langsung cium tangan. Masya Allah. Betul gak? Anak muda zaman sekarang Masya Allah. Ketemu guru bukan cium tangan, dia ngumpet. Ada guru gua dia ngumpet. Tuh bocah sekarang. Makanya berbeda. Anak muda dulu coba, kalau putus cinta lari kemana? Lari kemana? Lari ke rumah guru minta nasihat. Putus cinta dia lari masuk ke dalam Masjid Al-Fajri, dia baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nangis mewek di dalam masjid. Itu anak muda dulu begitu.
Anak muda zaman sekarang Masya Allah putus cinta bukan lari ke rumah guru, putus cinta bukan dia lari ke rumah kiai, bukan masuk ke dalam masjid, dia datang ke bawah pohon beringin. Ngapain ke bawah pohon beringin? Dia nyanyi, lumpuhkanlah hapuskan. Masya Allah. Nih anak muda zaman sekarang tuh begitu ibu lagunya. Masya Allah pacaran 5 tahun nikah sama orang lain ya. Sakit gak? Sakit gak? Mantan di pelaminan dia langsung nyanyi seharusnya. Masya Allah dampingimu. Anak siapa sih bocah? Coba sekarang saya pengen tes ngaji dah. Nyanyi pada bisa loh. Yuk, siap. Siap ya. Saya pengen tes pinteran ibu apa anaknya nih sekarang. Ibu ntar dulu. Bocah siap? Yuk recehan siap recehan. Ini gabung. Sini, ayo sini TB sini. Gabung sini. Ayo sini gabung mana komplek enak. Ayo sini. Ayo. Gabung mana komplek tenang. Ya. Masya Allah. Kalau ada anak masuk ke dalam masjid Al-Fajri, bocah pada bercanda, bocah pada teriak-teriak, pesan saya jangan diomelin, jangan disuruh pulang. Tenang, saya belain. Kenapa ada di kampung saya kemarin Masya Allah bocah gara-gara digentak sama DKM, mata melotot, kumis baplak. Itu bocah akan gede, males dan takut datang ke masjid Bapak. Awas nih. Kenapa? Seorang penakluk Konstantinopel yang bernama Raden Muhammad Al-Fatih mengatakan, jika dalam satu majelis ilmu, jika dalam rumah-rumah Allah, masjid maupun musola, masih terdengar suara teriakan anak-anak, masih terdengar candaan anak-anak, tangisan anak-anak, maka insya Allah kejayaan Islam akan tetap terus terjaga sampai yaumul qiyamah. Amin. Tapi sebaliknya Bapak, kalau dalam masjid majlis ilmu nggak ada teriakan anak-anak, nggak ada candaan anak-anak, maka nauzubillah tinggal tunggu kehancuran Islam. Yang namanya anak-anak mah biasa. Sama saya juga dulu pernah jadi bocah. Bahkan dulu mas saya waktu masuk ke dalam masjid saya sengaja ngambil barisan paling belakang. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya pakai sarung saya angkat sarungnya. Gitu. Dulu lagu saya begitu dulu ya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi ustaz ya. Asbab ngangkat sarung, nanti ntar angkat sarung aja ya. Jangan ya. Kipas angin masjid dulu masyaallah waktu usia saya nggak pernah ada yang utuh tuh kipas angin. Dulu kipas angin begitu polos tuh, sekarang ada tutupnya, tahu dia. Sering dikerjain bocah. Kipas angin muter, sarung dilemparin, muter tuh sarung di situ. Rusak kipas angin jadi. Emang begitu bocah mah. Ya yang namanya anak-anak, tapi jangan diusir Bapak, jangan. Tapi lu juga tahu diri, dengerin. Gue marahin lu, dengerin. Kalau datang ke masjid, Bapak bilang, tong ke masjid. Jangan buru-buru ke masjid bareng sama Bapak. Ini kadang-kadang anak ke masjid, babanya tidur di rumah. Akhirnya bocah ke masjid nggak ada bimbingan orang tua, bercanda di masjid. Ini akibat. Siapa Bapak lu? Ada di sini. Ya. Ayo datang ke masjid sama orang tua, gandeng anaknya ditaruh di samping kanan kita, samping kanan kiri kita, sholat bareng anak. Insya Allah anak nggak akan bercanda. Cuma kalau kita asik ibadah hanya untuk diri kita sendiri, ya ini jadinya anak-anak kita nggak ada yang kontrol. Nama juga anak-anak. Bu, ngelahirin anak sakit gak saya tanya? Sakit gak? Jawab yang kenceng Bu. Ayo yang kompak supaya bapak-bapak pada dengar semua. Ngelahirin anak sakit gak Bu? Sakit Pak. Bagaimana nggak sakit ya Allah?
Masuk kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, perut semakin membesar. Betul. Walau besar, walau berat, nggak pernah kandungan ditaruh dulu, kagak. Bener gak bu? Masuk kandungan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, tidur sudah semakin rib. Bener bu? Tidur ke kanan salah, tidur ke kiri, tidur celentang, apalagi tengkurap, meleduk tuh bocah. Masuk kandungan 8 bulan, 9 bulan, Masya Allah. Anak yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan, 10 hari. Lahir dengan sempurna, lahir dengan selamat. Tersenyum ibunda kita, walau bocah keluar hijau banget. Senyum orang tua kita, karena apa? Anak yang ditunggu lahir dengan selamat, alhamdulillah. Bapaknya baru pulang kerja nggak mau kalah, digendong tuh bocah, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Luar biasa sayang orang tua sama anak, betul. Betul, makanya awas. Nih anak bisa nanti masukin kita ke surga, bisa narik ke neraka juga bu, awas. Bu, ada satu kisah. Ternyata doa anak yang soleh mampu menggemparkan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika malaikatul muqarrabin sedang bertasbih, bertahmid, takbir, mengagungkan asma Allah di arasnya Allah. Seketika aras Allah berguncang begitu dahsyat. Para malaikat spontan bertanya, ya Rob, apakah pada hari ini sedang terjadi kiamat sehingga arasmu berguncang begitu dahsyat? Saking penasarannya malaikat dikontrol ke Baitul Izzah, langit dunia, ternyata dunia aman-aman saja. Saking penasarannya lagi, malaikat akhirnya masuk ke dalam satu rumah. Ternyata doa anak yang soleh mampu menggemparkan arasnya Allah Subhanahu. Mau punya anak soleh bu? Mau punya anak soleh? Nih Masya Allah ya, anak soleh tuh kalau pagi dia sholat subuh di masjid, sama orang tua nggak pernah berkata kasar ya. Bener kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika ada sesuatu yang buruk, cepat-cepat iringin dengan yang baik. Tamhuha, maka akan menghapus si kebaikan itu, akan keburukan. Saya mau tanya, kalau nanti akhir zaman ada orang ngaku jadi nabi, walaupun dia tidak tenggelam berjalan di atas air, walaupun dia tidak hangus terbakar api, ngaku jadi nabi, percaya gak bu? Percaya gak bapak? Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup daripada nabi. Nih kita nih orang Islam semuanya, betul gak? Islam itu apa bu? Islam itu apa? Hah? Jangan-jangan kita udah lama menjadi orang Islam tapi belum tahu artinya Islam. Al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sya'adatil bashari fi ma'asihim wa ma'adihim. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kebahagiaan manusia di dunia, terlebih nanti di akhir. Nama Nabi kita bagus gak? Nama Nabi kita indah gak? Siapa nama Nabi kita? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Tapi belum lama, Masya Allah, di Tasikmalaya bapak, ada orang ngaku jadi nabi, namanya Tukino. Namanya Tukino, pengikutnya ada 11 orang, Masya Allah. Saya nggak habis pikir bu, kalau nama nabi kita Tukino. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Bagus gak bu? Awas, Indonesia mah luar biasa. Nabi palsu ditangkap sama polisi.
Polisi hebat, Nabi ditangkap. Belum lama juga kita dengar ada orang ngaku jadi malaikat Jibril. Siapa bu? Lia Eden. Orang sini nyebut Lia Eden. Dapat wahyu di Gunung Kelud katanya. Masya Allah ngaku jadi malaikat Jibril. Masya Allah akhirnya ketangkap juga tuh malaikat sama polisi. Hebat polisi kita, bener gak? Tapi masih bersyukur kita yang ketangkep malaikat Jibril. Coba kalau yang ketangkep malaikat Ijroil. Apa tugas malaikat Ijroil? Cabut. Kalau malaikat Ijroil ketangkep besok ada pengumuman. Berhubung malaikat Ijroil telah tertangkap. Maka untuk kepengurusan pencabutan nyawa ditunda. Enak-enak mati. Bener gak? Tuh Masya Allah ditangkap juga tuh malaikat. Nih awas, akhir zaman tuntunan sudah banyak menjadi tontonan pun sudah banyak menjadi tuntunan. Masya Allah awas. Ingat, menjadi seorang pemuda tiru tuh tahun. Tahu tahun? Tahu lebah? Lihat lebah yang dimakan, yang dihisap selalu saripati bunga. Betul gak? Pernah kamu ngelihat tahun makan tempe? Pernah ngelihat tahun ke nasi padang, ke warteg makan nasi? Pernah? Tapi yang dihisap oleh tahun selalu saripati bunga. Maknanya apa? Pemuda Islam yang dimakan, yang dihisap harus yang baik-baik. Yang kedua, coba lihat keistimewaan tahun yang dikeluarkan selalu madu. Betul gak bu? Kamu pernah seumur-umur ngelihat tahun nya warna hijau? Enggak pernah. Tapi yang dikeluarkan tahun selalu madu. Maknanya apa? Nih mentalitas seorang pemuda yang dikeluarkan dari ucapannya, dari lisannya, akhlak tingkah lakunya harus yang bagus, Pak. Yang ketiga nih, keistimewaan tahun, saya mau tanya. Kamu pernah ngelihat tahun tiba-tiba rapat di dalam sarang? Dia keluar, yuk kita keluar no, yuk di Masjid Al-Fajri lagi maulid, kita antupin jamaah satu-satu, ada yang begitu. Tapi jangan coba-coba ibu sambit itu sarang tahun. Betul tidak? Jangan coba-coba disambit itu sarang tahun. Kamu mau lari kemana juga bakal dikejar sama si tahun. Betul? Inilah mentalitas seorang pemuda Islam. Pantang bikin onar, pantang buat kerusuhan, pantang menjadi sampah dalam masyarakat. Tetapi lihat tahun, kalau sarangnya sudah dihancurkan, kalau sarangnya sudah dirusak, pemuda pun demikian. Kalau yang berurusan dengan agama, agama dihina, agama dinistakan, antum harus menjadi orang terdepan dalam membela agama. Setuju? Setuju? Masya Allah nih tahun. Asik tapi santai, lu usik gua bantai. Begitu kata tahun. Setuju? Tapi pantang buat kita bikin onar, pantang buat kita bikin kemaslahatan, apa? Kemadorotan, pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah budi pekerti yang keluar dari lisan-lisan kita, akhlak dan tingkah laku kita, insya Allah akan membuat tentram dalam masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, ayah, adik-adik semuanya, mudah-mudahan uraian singkat pada malam hari ini ada manfaatnya, yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata kehilapan dari saya pribadi. Dan kita mohon doa sama Allah, mudah-mudahan sepeninggal acara ini kita tinggalkan tempat ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.